Setelah diterapkannya tanam paksa, kaum liberal di Belanda menuntut agar pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan nasib kaum Bumiputra yang terbelakang. Oleh sebab itu, pada tahun 1901 muncullah ide tentang suatu kebijakan untuk lebih memperhatikan nasib Bumiputra tersebut yang kita kenal dengan istilah politik etis. Politik etis atau politik balas budi atau dalam bahasa Belanda disebut etis politik adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan Bumiputra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Brossoff, seorang wartawan dari koran De Lokomotif, dan Van de Venter, seorang politikus, ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para Bumiputra yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi atau disebut dengan Eersschuld terhadap bangsa Bumiputra di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Van de Venter yang meliputi irigasi atau pengairan, imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, dan edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Nah, melalui politik etis ini, khususnya kaum pribumi di Hindia Belanda itu menganggap bahwa terbukanya kesempatan bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini tidak mereka dapat sebagai seorang manusia dan orang-orang yang di sebuah negara itu. Nah, dari politik etis ini nanti akan muncul organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak Bumiputra. Yang kita kenal dengan masa ini adalah masa pergerakan nasional. Kata pergerakan nasional memiliki suatu pengertian yang khas, yakni merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Dengan demikian, istilah ini mengandung arti yang sangat luas. Gerakan yang mereka jalankan memang tidak hanya terbatas untuk memperbaiki taraf hidup bangsa Indonesia atau orang-orang Bumiputra, tetapi juga meliputi gerakan dari berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda, dan lain-lain. Nah, istilah nasional berarti bahwa pergerakan-pergerakan tersebut mempunyai cita-cita untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsanya yang masih terjajah. Di samping itu, sifat pergerakan pada masa ini lebih bersifat nasional, artinya mencakup semua kalangan dan menyeluruh dibanding dengan sifat pergerakan sebelumnya yang bercorak kedaerahan. Masa pergerakan nasional terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu masa awal pergerakan nasional yang berlangsung dari tahun 1908 hingga 1920. Pada saat berdirinya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Party. Lalu pada masa radikal atau non-koperasi yang berlangsung dari tahun 1920 hingga 1930, berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya pada masa moderat atau masa koperasi yang berlangsung dari tahun 1930 hingga 1942, berdiri organisasi seperti Parinda, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan.
Nah, pada masa-masa awal pergerakan nasional yang berlangsung dari tahun 1908 hingga 1920, sifat organisasi hanya sebatas seperti memperjuangkan hak-hak pribumi yang hidupnya di bawah standar layak. Nah, organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan ini seperti itu memperjuangkan hak-hak pribumi, bukan belum mencapai tahap untuk memperjuangkan sebagai bangsa yang merdeka, hanya sebagai seorang manusia yang pantas mendapat hak yang sama seperti orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa lainnya. Nah, pada masa radikal atau non-koperasi itu muncullah partai-partai politik yang menyerukan suara-suara seperti ya, kaum pribumi harus memberontak dan harus bisa mampu untuk mendirikan bangsanya, peradabannya sendiri, terlepas dari penjajahan yang dilakukan oleh kerajaan Belanda. Nah, pada masa-masa ini dari tahun 1920 sampai 1930 itu didominasi oleh paham-paham kiri, paham-paham Marxisme, komunisme. Nah, selanjutnya pada masa modern atau masa koperasi dari tahun 1930 sampai 1942, sifat organisasi lebih kepada lebih memilih kerjasama terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada masa ini kebanyakan organisasi-organisasi lebih dekat ke pemerintahan Belanda untuk mendiskusikan atau menegosiasikan bagaimana nasib pribumi dan nasib orang-orang di Hindia Belanda ke depannya. Faktor internal atau faktor dalam negeri yang mempengaruhi pergerakan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Yang ketiga adalah adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkeraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Lalu yang keempat adalah adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Faktor eksternal atau faktor luar negeri yang memengaruhi pergerakan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masuknya paham liberalisme dan human rights atau hak asasi manusia. Yang kedua adalah diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada 1902 sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Yang ketiga adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Selanjutnya adalah gerakan Turki Muda pada 1896 hingga 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Lalu gerakan pan-Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat. Lalu yang terakhir adalah pergerakan nasionalisme di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Pada awal abad ke-20, sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran bernama Sofia atau School to Opleiding van Inlandse Artsen terdapat di Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyatnya. Pada tanggal 20 Mei 1908, sebuah organisasi bernama Budi Utomo dibentuk di Jakarta. Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo, dan tonggak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Cipto Mangunkusumo dan RT Aryo Tirto Kusumo.
Nah, faktor-faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo adalah sebagai berikut. Yang pertama, Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priai daripada penduduk umumnya. Yang kedua, lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia atau rakyat pribumi. Lalu menonjolkan kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan, menyebabkan kaum terpelajar tersisih. Ketika meletus Perang Dunia I pada tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun dalam bidang politik. Nah, yang terakhir adalah pada tahun 1935, Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya atau Parinda. Sejak itu, Budi Utomo terus mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik. Selanjutnya adalah Serikat Islam atau disingkat dengan SI. Pada mulanya, Serikat Islam adalah suatu perkumpulan para pedagang yang bernama Serikat Dagang Islam atau SDI. Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh Haji Saman Hudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Organisasi Serikat Islam didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti Hos Cokroaminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Serikat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Serikat Islam adalah yang pertama, perlawanan terhadap para pedagang perantara atau penyalur oleh orang Cina. Yang kedua adalah isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Yang ketiga adalah membuat front melawan sebuah penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Pada tanggal 18 November 1912, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dalam pelaksanaan hidup sehari-hari agar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah berusaha memberantas semua jenis perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Organisasi selanjutnya adalah Indus Party. Indus Party adalah partai politik pertama di Indonesia. Menunjukkan para pendiri Indus Party yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yaitu Dos Dekker atau Danudirjo Setiabudi, RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indus Party dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Pada tahun 1908 di Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama Indus Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Pelopor pembentuk organisasi ini adalah Sultan Kasayangan Soripada dan RM Noto Suroto. Para mahasiswa lain yang terlibat dalam organisasi ini adalah R. Panji Sosro Kartono, Gondowinoto, Noto Diningrat, Abdul Ripai, Rajiman Widyo Dipuro atau yang kita kenal dengan Rajiman Widyo Diningrat, dan Rental. Partai Komunis Indonesia atau PKI secara resmi berdiri tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari Marxis yang dibawa oleh Sneevliet. Ia bersama teman-temannya seperti Brandsteder, H.W. Dekker, dan Bersma mendirikan Indus Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV adalah Darsono, Semaun, Alimin, dan lainnya. Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak berawal dari studi klub. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 tidak terlepas dari keberadaan Algemin Studi Club. Ketika Insinyur Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua, yaitu Partindo dan PNI baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Partai Indonesia Raya atau Parinda didirikan di kota Solo oleh Dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935.
Parinda merupakan fusi dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Tujuan Parinda adalah mencapai Indonesia Raya. Asas politik Parinda adalah insidental, artinya tidak berpegang pada asas kooperasi maupun non-kooperasi. Kongres Pemuda adalah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Jakarta atau dulu bernama Batavia. Kongres Pemuda 1 diadakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda yang saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Kongres kedua ini diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 dan keputusannya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Ketua Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari organisasi PPPI dan wakilnya Joko Mersaid dari Jong Java. Dan penyelenggara Kongres Pemuda hari pertama di Gedung Katolik Jonglingen-Bonn atau Gedung Pemuda Katolik. Hari kedua di Gedung OS Java, sekarang di Medan Merdeka Utara nomor 14. PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 18 Desember 1927, beranggotakan organisasi-organisasi seperti Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, Budi Utomo, PNI, Pasundan, Sumatran Bon, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia. Tujuan dibentuknya PPKI yaitu yang pertama menghindari segala perselisihan di antara anggota-anggotanya. Yang kedua menyatukan organisasi, arah serta cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia. Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Pertindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, Muhammad Yamin, Wilopo, Akagani, dan Amir Syarifuddin. Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama. Di samping pergerakan yang dilakukan oleh organisasi di bidang politik, juga ada pergerakan dari kaum wanita. Pergerakan kaum wanita dipelopori oleh R.A. Kartini dari Jepara dengan mendirikan Sekolah Kartini, perkumpulan wanita yang didirikan sebelum tahun 1920 antara lain Putri Mahardika yang didirikan atas bantuan Budi Utomo. Perkumpulan ini bertujuan untuk memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan dengan cara memberi penerangan dan bantuan dana, mempertinggi sikap yang merdeka, dan melenyapkan tindakan malu-malu yang melampaui batas. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.